فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur atas berbagai macam nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini Allah masih berikan hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, meringankan langkah kaki kita untuk hadir di majelis ini, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi juga kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan di antara langkah persiapan kita menjelang bulan Ramadan ini. Sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Kemarin arba'atun qabla Ramadan, 4 hal yang mesti kita persiapkan sebelum Ramadan agar Ramadan kita sukses. Lalu berikutnya arba'atun fi Ramadan, 4 hal yang kelak kita akan lakukan ketika Ramadan. Jadi menginformasikannya bukan pas Ramadan, maka dari sekarang diinformasikan ketika Ramadan itu sudah bisa dilaksanakan. Agar apa? Agar paling tidak puasa kita berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Agar puasa kita berkualitas sehingga nilai pahalanya itu berbeda daripada pahala puasa-puasa sebelumnya, karena kita pengen ada peningkatan dari apa yang sudah kita kerjakan. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 hal tersebut yang dapat kita lakukan ketika di bulan Ramadan nanti. Apa itu? Yang pertama adalah al-isti'anah billah. Minta tolong, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat minta tolong kepada Allah, penyerahan diri kepada Allah, itu akan mengkikis, membuang sifat sombong pada diri kita. Tidak ada jaminan wong yang kuat, sehat walafiat, pas puasanya kaget dia kuat. Bisa jadi kaget dia udah kuat. Bisa jadi bahkan dia sudah sahur, subuhnya kuat, menjelang berbuka dia sakit. Tidak menutup kemungkinan. Artinya apa? Artinya kita minta tolong kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menghilangkan sifat sombong-sombong itu. Agar apa? Agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa Ramadan tersebut. Bahkan ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Salli, mintalah kepadaku. Apa yang engkau minta?" Apa katanya? "La ya Rasulullah, inni murafaqataka fil jannah." Aku tidak banyak pintaan, aku cuma minta menemani engkau kelak di surga. Sampai 3 kali. Jawabannya sama. Apa kata Rasul? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku untuk memenuhi hajatmu itu dengan memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Bahkan doa yang kita baca di antaranya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Lihat kalimatnya, untuk senantiasa ingat kepadamu, ya, wa husni ibadatik, apa? Dan juga perbaguskanlah ibadahku. Bantulah aku untuk memperbagusi ibadahku. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kau bermohon, bermohonlah kepada Allah, dan jika kau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita minta tolong kepada Allah tidak cukup hanya sebatas doa ngomong.
Ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku, permudahkan urusanku. Cuma tak kate usaha. Maka bagaimana cara kita minta tolong kepada Allah? Artinya apa? Mulut kita berucap, lalu apa? Kita buktikan dengan perbuatan. Menjaga kesehatan, itu bagian cara kita minta tolong kepada Allah. Ya, menjaga fisik, bagian minta tolong kepada Allah. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan, ya, tolonglah, bantulah puasamu dengan cara makan sahur. Berarti makan sahur itu bagian cara kita agar diberikan kekuatan ketika berpuasa. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Terlepas dari segi pahalanya, apakah sama kaki ada wong yang makan sahur dengan yang tidak? Biasanya kalau tidak makan sahur lemas nian. Ngapa lemas nian? Tidak makan sahur semalam. Kadang-kadang kan begitu. Bahkan ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, mungkin bagi kita yang sudah terbiasa kualitas makan sahurnya, mungkin sebelum makan sahur, ketika makan sahur dia makan vitamin. Carola legend, lah tua tadi. Ya kan? Ya kaki lah dah kuat lagi, napas lah kembang kempes, ya kan? Maka butuh bantuan. Nah, apa yang kita makan seperti vitamin, itu bagian cara kita minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, berdoa dengan ikhtiar usaha, salah satunya makan suplemen itu. Mungkin ada yang kena penyakit mah, ya kan? Oh ternyata bisa diatasi ketika dia minum obat, ketika dia bersahur. Maka itu salah satu cara kita minta tolong kepada Allah. Tidak cukup hanya ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku. Cuma dah kata usaha, mulut baik berucap, ya. Bahkan ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai disebutkan kemarin sudah saya jelaskan juga, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu karena dalam makan sahur ada keberkahan. Apa arti keberkahan? Ziyadatul khair. Ada kebaikan, bertambahnya kebaikan. Maka insya Allah ketika kita makan sahur, Allah pun akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, kita ini biasanya walaupun tidak puasa, tahan kadang-kadang tidak makan seharian karena sibuk begawe tadi. La haula wala quwata illa billah. Lah jam 4 belum aku ni makan siang. Dari pagi cuma minum kopi bae kadang-kadang. Sampai tapi giliran puasa cak beratnya. Mohon maaf. Kawan-kawan ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, sekuat apapun dia merokok, insya Allah ketika Ramadan dia tahan. Bisa dia nahan. Dari sahur sampai berbuka. Saking berbukanya itu minum langsung. Ya, saya pernah nanya kepada jamaah itu, kenapa ini lu? Inilah Ustaz yang bikin aku semangat kuat lagi. Bayangkan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kuat dia bisa nahan. Ya. Artinya apa? Di sini menggambarkan kepada kita, jangan remehkan makan sahur. Kenapa? Karena makan sahur itu bagian dari minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan di ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, kemarin juga saya singgung, ternyata makan sahur itu berat memang. Kenapa berat? Lah, kalau tidak berat kenapa Rasul bilang begini? Tasahharu walau jur'atul minal ma'. Oh kama qala Rasul. Makan sahurlah kamu walaupun seteguk, bukan secangkir. Seteguk air jadilah. Artinya apa? Menggambarkan situasi ketika Rasul bilang berarti ada sahabat yang malas makan sahur. Yo, ternyata kita tidak mengalami ya. Lemahlah lauk itu. Kapan bangun itu rasanya malesnya. Apalagi pas balik tarawih, pas tadarusan, sudah tadarusan makan. Kapan bangun subuh itu lah males rasanya nak makan tadi. Cuma jangan diabaikan. Minum banyu seteguk jadilah. Untuk apa? Untuk mengambil keberkahan dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin yang sudah saya sebutkan, makan sahur itu bukan jam 3. Makan sahur itu bukan jam 2. Kapan waktunya? 30 menit atau 40 menit sebelum subuh. Tapi jangan mepet nian. Ustadz, kenapa ada imsak itu? Imsak itu bukan tidak boleh makan, boleh. Sampai kapan? Sampai waktu subuh. Cuma imsak itu bentuknya ikhtiyatan, kehati-hatian.
Jangan sampai kaget lagi lemak-lemak ini. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka ketika sahabat ditanya, ya Rasulullah kan qadron, wahai Rasulullah, kira-kira berapa perkiraan antara kami makan sahur dengan azan? Apa kata Rasul? Qadra khamsina ayat, seperti engkau membaca 50 ayat. Maka dikalkulasikan oleh para ulama, 50 itu berkisaran 10 menit. Tak kate penyebutan 10 menit. Kenapa? Pada waktu Rasul belum ada istilah jam. Yang ada dulu berapa hari, berapa jaraknya, berapa lama. Kan begitu. Nah, 10 menit biasanya sebelum masuk subuh ada imsak. Imsak itu bukan tidak boleh makan, tetap masih boleh. Sampai kapan? Sampai masuknya waktu subuh. Ya, kalau dia sudah subuh, minum, tuh terdengar azan, wajib dimuntahkan. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, cuma kan ada hadis Rasul. Riwayat Imam Abi Daud. Ya, hadisnya sahih. Apa bunyinya? Idza sami'adukum an-nida wal ina'u ala yadihi. Kalau kamu dengar azan dikumandangkan, sementara di tangan kamu masih ada cangkir. Masih ada cangkir, artinya makanan atau lagi makan, itu maksudnya. Fala yad'u, jangan kamu letakkan. Artinya jangan berhenti. Hatta yaqdiya hajatahu minhu, hingga kamu ngabisi makanan kamu tadi. Inilah yang kadang-kala salah memahami. Ada orang menggunakan hadis ini sahih hadisnya, sahih saya bilang. Ini kan berarti kalau azan tetap boleh makan katanya. Kamu, ini hadis sahih. Iya. Oke. Yang kedua katanya. Hadis yang kedua daripada Ibnu Jarir, Ibnu Umar, uqimatis shalah wal ina'u fi yadi Umar. Azan dikumandangkan. Ketika itu Sayyidina Umar sedang makan. Di tangannya lagi ada air. Qala asyrabuka ya Rasulullah. Wahai Rasul, bagaimana ini? Apakah aku minum? Naam, kata Rasul, minum, silakan. Fasyaribaha, akhirnya Sayyidina Umar pun meminum air tadi. Kata yang tadi, nah ini hadis lebih jelas lagi. Nanya kepada Rasul, apa kata Rasul? Minum, minum. Maka diminum. Nah inilah yang kadang-kala dipakai oleh orang-orang. Kalau terdengar azan, lanjut ke tidak apa-apa, makan-makan be. Kalau kamu sedang merokok, labislah rokok kamu tadi sampai azan selesai katanya. Gunakan hadis ini. Padahal dia tidak baca hadis yang lainnya. Ya, hadis yang lainnya, riwayat yang pertama ikhwatul iman dimuliakan Allah, riwayat Imam Bukhari. Apa bunyinya? Inna Bilal kana yu'adzinu billail. Suatu malam Sayyidina Bilal itu mengumandangkan azan. Faqala Rasulullah SAW, lalu ketika azan tadi lagi makan kan, rombongan tadi, kulu washrabu, lanjutkan. Silakan makan dan minum oleh kalian hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, hingga kamu mendengar suaranya azan ibnu ummi maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatla al-fajr, karena ibnu ummi maktum tidak akan mengumandangkan azan kecuali sudah masuknya waktu subuh. Menarik sekali hadis ini, kalimatnya lail. Kemarin sudah kita jelaskan. Lail itu mulai maghrib, terbenamnya matahari, masuk maghrib sampai datangnya subuh, itu lail. Itu lail. Artinya kalimatnya azan dikumandangkan bilail, di waktu malam, berarti azan ini belum waktu subuh. Lalu kalimat kedua kata Rasul, lanjutkan makan dan minum kamu, jangan berhenti. Sampai kapan batasannya? Sampai ibnu ummi maktum. Maka kita jelaskan ya historinya. Pada masa Rasul ada 2 muazzin yang tukang mengadakan azan ketika subuh. Azan pertama itu sebelum waktu subuh. Kalau yang biasa di Mekah dengan Madinah ada azan pertama. Itulah gawe Sayyidina Bilal. Namanya fajar kadhib, belum masuk waktu subuh. Itu yang dimaksud hadis tadi. Arti ketika Sayyidina Umar sedang makan, sedang minum, yang lainnya tadi, terdengar azan Bilal. Ini azan yang pertama. Ketika azan pertama memang belum waktunya. Lanjutkan. Nah, maka hadis selanjutnya, hingga terdengarlah azannya Ibnu Ummi Maktum. Dan Ibnu Ummi Maktum itu petugas azan ketika sudah masuk waktu subuh. Sekarang kita jengok di Kito. Di Kito ini, di komplek itu azan sekali cuma.
ketika masuk subuh. Maka kalau nanti Pak Haji azan subuh, stop. Jangan dilanjutkan lagi. Makanya dikati imsak itu untuk hati-hati. Nah lah imsak juang. Apa? Siap-siaplah. Jangan sampai kaget. Apa namanya itu? Kamu kebablasan. Nah, kalau di daerah kami di Sako itu memang ada azan 2 kali. Di Masjid Aqabah 3 2 kali azannya. Azan pertama sebelum waktu subuh, azan kedua lah masuk waktu subuh. Kalau terdengar azan pertama, lajulah, makanlah. Kenapa? Belum masuk waktu subuh. Cuma kalau azan kedua artinya sudah masuk waktu subuh, maka itu berbeda dengan Jumat. Kalau sholat Jumat, azan pertama zuhur sudah masuk. Azan kedua menandakan khatib naik mimbar. Maka ketika azan pertama salat Jumat, bagi yang tidak wajib Jumat, seperti ibu-ibu tidak wajib Jumat, mereka sudah boleh salat zuhur. Tapi bagi mereka yang wajib Jumat, mereka tidak boleh salat Jumat sebelum uang selesai salat Jumat. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan yang pertama ini, jangan lupa kita minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah secara lisan, lalu dibuktikan dengan perbuatan yang tahu kondisi kita dewek. Oh, aku ini punya mak ini, maka cara aku mengatasi begini, selain bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah yang pertama ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Yang kedua ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istitsmar kulli lahdha fi taatillah. Jadikan setiap detik itu menghasilkan pahala di sisi Allah. Maksudnya apa? Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kadang-kala terlupakan, terlalaikan oleh manusia. As-sihha wal firar. Waktu sehat dengan waktu luang. Ya, yang kadang-kala terlupakan. Ketika sehat, dulu waktu sehat, pacar ke masjid, dah galak ke masjid. Giliran sakit, ya Allah, ngapalah aku dak ke masjid waktu sehat. Itu nyesel maksudnya tadi. Waktu luang, ketika ada waktu luang, pacak melakukan ibadah, tak dilakukannya. Giliran sibuk baru mikir, ya Allah, ngapa aku tak dari waktu luang itu. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, maka gunakan kesempatan ketika Ramadan tersebut. Kenapa? Untuk senantiasa meningkatkan setiap detik itu pahala. Contoh begini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Bukankah di bulan Ramadan amalan-amalan itu ditingkatkan pahalanya? Dalam hitungan detik kita bisa baca surah Al-Fatihah 5 kali. 5 kali itu berapa menit coba? Kalau siko ayat tadi dilipat gandakan pahalanya, siko Al-Fatihah itu berapa ayat? Kalau 5 kali kita baca itu berapa menit? 5 kali itu. Mungkin 5 menit tak nyampe. Bayangkan dalam hitungan 5 menit kita sudah mendapatkan pahala kebaikan lebih dari 7.000 kebaikan. Kenapa? Allah lipat gandakan 5 menit. Ya kalau kita tahan baca HP itu berapa menit? Madai kita dalam hitungan baca Al-Fatihah 5 kali dalam cuma berapa menit? Itu kita tidak mampu. Kemudian wa fi daqiqah wahidah, dalam hitungan menit, 1 menit kita bisa membaca surah Al-Ikhlas dalam hitungan menit. Katakanlah baca Al-Ikhlas 15 kali. 15 kali Al-Ikhlas itu berapa menit? Cuma jangan cepetnya, kalau jangan biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ketika kita baca 5 kali baik, fa inna ta'dil qiraatul Quran, maka sama seperti kita menghatamkan Al-Quran. Cuma bukan berarti begini, kalau itu baca Al-Ikhlas beda, usah gini kita menghatamkan Al-Quran. Idama itu. Artinya begini. Maksudnya begini. Artinya kan Al-Ikhlas ini ada waktu jeda, manfaat, nunggu waktu menjelang berbuka. Kita baca ini. Nah, surah lain dah hafal. Baca surah ini, insya Allah pahalanya luar biasa. Kalau kita mikir nak baca Al-Quran banyak nih ya Allah,
kebanyakan. Cuma ketika kita melihat yang kecil ini nilai besar, semangat kita ingin membacanya. Maka manfaatkan peluang waktu yang ada. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hitungan menit juga kita bisa membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis yang sahih, man qala dzalika fi yaumin, siapa yang bisa membaca tadi 100 kali tadi dalam harinya, ghufirat dzunubuhu wa in kana mithla zabadil bahri, maka dosa-dosanya diampuni Allah walaupun banyaknya bagaikan buih di lautan. Dosa kita banyak. Subhanallah wa bihamdi. 100 kali itu berapa menit cuma? 100 kali itu cuma berapa menit? Mungkin kita nak baca yang wirid panjang nian, tak tegawi. Cuma kan dalam hitungan ini duduk sejenak sebelum memulai pekerjaan bagi yang masih aktif bisa subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Bayangkan ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan menit kita dapat membaca 40 kali la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, ya, atau kalimat-kalimat yang lainnya yang dapat kita lakukan. Itu ya artinya apa? Jadikan setiap menit kalau bisa ketika di bulan Ramadan bahkan hingga saat ini menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, at-ta'min 'alal ibadah bid-da'wah ila Allah. Ta'min itu artinya asuransi. Artinya apa? Mengasuransikan, menjaminkan ibadah kita dengan cara berdoa kepada Allah, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Imam Muslim, Rasul bersabda, "Wa li ayyahdiyallahu bika warjulan wahidan." Tidaklah ketika ada satu orang saja mendapatkan hidayah karena sebab engkau. Mendapatkan hidayah petunjuk Allah karena sebab engkau. Ya, khairun laka min khumurin ni'am. Maka itu lebih baik daripada ya nikmat yang terbaik. Artinya lebih baik daripada onta merah. Kenapa Ustaz ada menerjemahkannya onta merah begini? Dulu yang paling mewah itu kalau dapat onta merah. Artinya apa? Ini sebagai gambaran bahwasanya kalau kau bisa mengajak satu orang saja dapat hidayah karena berkat engkau, itu lebih baik dari apa yang paling engkau sukai. Ada yang suka ada yang galak pempek, ada yang tidak galak. Bagi dia ya, ketika ada pilihan sikok galak duran, sikok galak pempek. Ketika dikasih milih mana? Milih pempek. Walaupun ngomong durian lemak. Kenapa? Itu yang lebih dia senangi. Artinya apa? Ketika kita ngajak uang dapat petunjuk gara-gara kita, itu pahalanya dia dapat, kita dapat. Contoh simpel. Payo kita ke masjid. Apa? Zuhur di masjid. Payolah kalau itu. Galak dia. Selama dia datang ke masjid, mulai langkahnya dia sholat dilakukannya karena ajaran kita tadi, kita dapat pahalanya. Itu maksud menjaminkan tadi. Nak kemana? Ngasih bubukan. Kalau minta aku kunci, ya payo. Kita belikan. Simple dia, melok juga, dia beli juga, dia ngasih ke, dia dapat pahalanya, kita dapat pahalanya. Itu maksudnya tadi. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain, man dalla ala khairin falahu, ya, man da'ilah huda kana lakum minal ajr mislu ujuri man tabi'ahu la yanqutu dzalika min ujurihim syai'an. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang ngajak kepada kebaikan, lalu orang tadi ikut, dia mendapatkan pahala seperti pahala uang yang ikutinya tanpa mengurangi pahala uang itu sedikit pun sama sekali. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Ketika kita ngajak uang untuk sholat tarawih, melok dia sholat tarawih, ada uang 5 sholat tarawih, maka kita pun mendapatkan pahala 5 uang ini tanpa mengurangi pahala uang orang itu sedikit pun. Itu namanya menjaminkan tadi. Ajak deh. Masalah wong dak galak urusan belakang. Ngajak dulu. Masalah galak dak galak itu urusan dia. Cuma paling tidak kita ngajak. Terserah cara belore, nak cara mak mano punya cara masing-masing. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Maka yang keempat adalah husnudzon billah.
berhusnudzon. Artinya apa? Setelah kita berusaha sebaik mungkin, bekerja selama Ramadan, mengisi dengan kebaikan-kebaikan, maka berhusnudzon kepada Allah, yakinlah Allah akan menerima ibadah yang telah kita lakukan. Jangan pesimis, tidak diterima, kaget dulu mikirnya itu. Mikirlah, ya Allah aku ini kaget mikir begitu. Yang jelas kita sudah melakukan sebaik mungkin, kita yakin Allah akan menerima ibadah kita. Kenapa? Disebutkan dalam hadis ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung pada persangka pada hambaku, in zanna khairan falau, kalau dia menyangka aku baik maka dia mendapatkan kebaikan itu, wa in zanna syarran falau, kalau bersangka buruk maka dia pun akan mendapatkan keburukan itu. Jangan kaget dulu, tak terima ibadah kau kaget dulu mikir itu. Yang jelas ikut aturan dulu, minta tolong kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Insya Allah Allah akan menerima ibadah kita sesuai dengan kapasitas kemampuan yang sudah kita lakukan. Wallahu a'lam. Inilah di antara 4 hal yang dapat kita lakukan ketika di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Tafadhal, silakan jika ada pertanyaan. Sebelum kita ada, Allah silakan. Di luar tema juga boleh, kalau bisa dijawab saya jawab.